Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Perkenalkan, nama saya Nindi Karisma Rantisulu. Di sini saya akan membahas pada bab 2 sekaligus menjawab pertanyaan yang ada pada bab 2, yaitu persamaan fonologis bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Nah, kita masuk pada pertanyaan pertama, perbedaan fonem Yinwei dan Yinshu. Yinwei adalah fonem, yaitu bunyi terkecil yang membedakan arti kata. Contohnya, ma, yang artinya ibu, dibandingkan dengan ma'ah yang artinya kuda. Perbedaan nada menyebabkan makna yang berbeda. Sedangkan Yinshu adalah varian bunyi dari suatu fonem yang tidak membedakan arti, hanya berbeda warna atau cara pelafalan. Contohnya vokal I dalam mi atau terpesona dan ni artinya kamu, keduanya memakai I, tetapi dengan artikulasi sedikit berbeda. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu persamaan sifat dari suku kata bahasa Indonesia dengan bahasa Tionghoa. Keduanya memiliki suku kata sebagai satuan dasar fonologis, mengandung vokal sebagai inti, dan bisa terbentuk dari satu atau beberapa fonem. Contohnya, boycott, yo artinya wisata. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu persamaan vokal bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Nah, poin pertama itu, kedua bahasa memiliki vokal tunggal dan rangkap kedua seperti I dan A. Poin yang kedua, vokal terbentuk dari variasi posisi lidah, bentuk bibir, dan bukaan rongga mulut. Nah, yang keempat, gambar bagian 3, segi persamaan pelafalan posisi lidah dari vokal bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Nah, di sini kita sudah melihat gambar bagannya dan keterangannya itu I, E, dan A adalah vokal depan Indonesia dan Indonesia. O, A, vokal belakang. Y, vokal depan bundar. AI, vokal netral. Vokal tinggi, lidah terangkat tinggi, contohnya I, U. Vokal rendah, lidah merendah, contohnya A, A. Kebundaran bibir memengaruhi pengucapan belakang. Contoh, U, bundar, I, tidak. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kelima, yaitu persamaan konsonan bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Konsonan yang sama ada M, N, F, I, S. Contoh, mama, yang artinya ibu. Adapun contoh lain yaitu H, yang artinya H kata seru. Konsonan Y dan W juga ada, tetapi pelafalannya sedikit berbeda. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang keenam. Rumpun bahasa bernada negara mana saja yang termasuk rumpun bahasa bernada? Jadi, ada beberapa negara yang memiliki bahasa yang memiliki nada, yaitu bahasa Thailand, Vietnam, Yoruba, atau Nigeria, dan beberapa bahasa Afrika dan Asia Tenggara lainnya. Nah, itu adalah jawaban dan pembahasan yang terdapat di bab 2. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu perbedaan fonologis bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama yang terdapat di bab 3, yaitu perbedaan fonem yang istilah Tionghoanya Yinwei dari bahasa Indonesia dan bahasa Tionghoa. Pada poin A, bahasa Indonesia. Fonem atau Yinwei berfungsi membedakan makna. Perbedaan fonem hanya terletak pada bunyi vokal atau konsonan, bukan nada. Contoh, A dan U pada kata baja atau logam, baju atau pakaian. O dan I pada kata kota dan kita. Nah, kita masuk pada poin B, yaitu bahasa Tionghoa atau Mandarin. Fonem atau Yinwei juga membedakan makna, termasuk melalui nada atau sengtiao. Satu suku kata dengan bunyi sama, tetapi nada berbeda. Maknanya bisa sangat berbeda. Contohnya menggunakan kata ma. Di sini terdapat 4 nada, yaitu nada pertama yaitu ma, yang artinya ibu. Nada yang kedua, ma, yang artinya kesemutan. Nada yang ketiga, ma, yang artinya kuda. Dan yang terakhir, nada keempat, yaitu ma, yang artinya memarahi. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, yaitu ciri-ciri keunikan suku kata bahasa Indonesia dan suku kata bahasa Tionghoa. Poin pertama, bagian A, jumlah huruf dalam satu suku kata. Dalam bahasa Indonesia, satu suku kata umumnya terdiri dari beberapa huruf, misalnya makan atau bola. Dalam bahasa Tionghoa, satu huruf umumnya sudah mewakili satu suku kata, misalnya ni dan wo. Poin yang kedua atau bagian B, yaitu keberadaan nada. Bahasa Indonesia tidak memiliki nada yang membedakan makna dalam satu suku kata, sedangkan bahasa Tionghoa
memiliki nada di setiap suku kata yang bersifat membedakan makna atau fonemik. Poin yang ketiga yaitu jumlah fonem dalam satu suku kata. Bahasa Indonesia memiliki lebih sedikit fonem, sedangkan bahasa Tionghoa bisa memiliki hingga 4 fonem dalam satu suku kata. Dan yang terakhir, posisi konsonan. Bahasa Indonesia bisa memungkinkan konsonan muncul di awal, tengah, dan akhir suku kata. Berbeda dengan bahasa Tionghoa, sebagian besar memiliki satu konsonan di awal atau akhir suku kata saja. Baik, kita masuk pada poin yang ketiga. Mengapa bahasa Indonesia tidak memiliki konsep yunmu seperti dalam bahasa Tionghoa? Jadi, umumnya hanya mengenal vokal sebagai bunyi inti suku kata, tanpa klasifikasi seperti vokal senggau atau vokal berdasarkan struktur akhir. Baik, kita masuk pada poin yang keempat, berapa macam alfabet awal dan alfabet akhir. Jadi, bahasa Tionghoa memiliki 39 yunmu. Bahasa Tionghoa memiliki komponen vokal dan bisa ditambah konsonan senggau. Berdasarkan awal dari yunmu dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kai kou hu, ji kou hu, hei kou hu, chou kou hu. Berdasarkan alfabet akhir, di akhir yunmu dapat dibagi tanpa vokal akhir, dengan vokal akhir, dan dengan bunyi senggau. Nah, kita masuk pada nomor 5, yaitu yunmu. Tunggal bahasa Tionghoa dapat dibagi menjadi berapa macam? Nah, yunmu, tunggal dalam bahasa Tionghoa, dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan posisi lidah dan bentuk bibir saat melafalkannya. Yang pertama, vokal daun lidah. Terdapat A, O, E, I, U, Y. Nah, yang kedua, vokal ujung lidah. Terdapat Z dan E. Vokal lidah tertutup ke atas. Terdapat W. Nah, kita masuk pada poin yang keenam. Bahasa Indonesia memiliki beberapa vokal tunggal. Kemudian, oleh karena apa menyerap kosakata asing, muncullah kosakata apa. Jadi, bahasa Indonesia memiliki 6 vokal tunggal, yaitu I, E, I, A, U, O. Kemudian, karena menyerap kosakata asing, muncullah kosakata dengan vokal rangkap atau pola vokal baru, seperti survei dari bahasa Inggris atau Belanda, diet, kuota, kue, psikiatri, atau cabang ilmu kedokteran. Kosakata ini menambah keragaman bunyi vokal dalam bahasa Indonesia. Baik, kita masuk pada nomor 7. Vokal bahasa Indonesia bukan dibedakan berdasarkan daun lidah ataupun ujung lidah, tetapi berdasarkan apa? Nah, di sini sudah ada bagan segitiga dan terdapat keterangannya yaitu I dan E vokal depan, A vokal tengah, U vokal belakang, U diucapkan dengan bibir bundar, A diucapkan dengan bibir tidak bundar. Teman-teman boleh melihat di sini sudah ada gambarnya. Baik, kita masuk pada poin ke-8, vokal rangkap bahasa Indonesia dan bukan vokal rangkap bahasa Indonesia. Yang pertama itu vokal rangkap bahasa Indonesia. Vokal rangkap atau diftong adalah gabungan dua vokal dalam satu suku kata yang diucapkan sebagai satu bunyi. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ai, memiliki pandai, sampai, dan santai. Au, pulau, harimau, limau. Oi, amoy, dodoi, ompoi. Ketiganya membentuk satu bunyi yang melebur. Bagian B, bukan vokal rangkap. Gabungan dua vokal yang bukan diftong karena masing-masing vokal berada dalam suku kata yang berbeda atau tidak melebur. Contohnya, iya, dia, media, mania. Ua, dua, tua, luar. Iyo, radio, biologi. Iye, sarie, diet. Baik, kita masuk pada poin ke-9. Apakah yang dinamakan pola rangkap bahasa Tionghoa? Berapa jumlah vokal rangkap bahasa Tionghoa? Jelaskan. Nah, jadi vokal rangkap adalah kombinasi 2 atau 3 vokal yang diucapkan secara bersambung dalam satu suku kata. Ini berbeda dari vokal tunggal atau tan yunmu seperti A, O, E, I, U, U. Dalam sistem pinyin, sistem romanisasi bahasa Mandarin, terdapat A, diftong gabungan, vokal totalnya itu ada 6. Yang pertama, ai cinta, yang artinya indah, hao, artinya baik, tou, artinya kacang, cia, yang artinya rumah, hua, yang artinya bunga. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang ke-10. Berapa jumlah vokal rangkap 2 bahasa Tionghoa? Berapa jumlah vokal rangkap 3 bahasa Tionghoa? Jadi,
Dalam bahasa Tionghoa atau Mandarin, vokal rangkap disebut juga diftong atau vola rangkap 2 dan triftong atau vola rangkap 3. Jumlahnya terbatas dan telah ditetapkan dalam sistem pinyin yang merupakan sistem romanisasi resmi untuk bahasa Mandarin. Jumlah vokal rangkap 2 terdapat 9 utama dalam pinyin yaitu ai, ei, au, ou, ya, ye, wa, wo, yue. Dan jumlah vokal rangkap 3 yaitu ada 6, yao, yo, atau ditulis iu dalam pinyin, wai, wei, ditulis ui dalam pinyin, yuan, atau uang. Nah, kita masuk pada soalan ke-11, sifat vokal rangkap 3 bahasa Tionghoa dan contohnya. Sifat vokal rangkap 3 bahasa Tionghoa terdiri dari 3 vokal dalam satu suku kata. Diucapkan mengalir tanpa jeda, polanya semivokal, vokal inti, vokal akhir, dan sering dimulai dari i, u, atau yu. Contohnya yao atau yao artinya ingin, wai contohnya kuai yang artinya cepat, yo contohnya ciu yang artinya 9, wei contohnya tui yang artinya benar, wen contohnya shuen artinya mengumumkan, wang contohnya kuang yang artinya cahaya. Nah, kita masuk pada poin yang ke-12. Yunmu, senggau, dalam bahasa Tionghoa ada 10 dibagi 2. Nasal depan n terdiri dari an, en, in, un, yun. Yang kedua, nasal belakang yang terdiri dari ang, eng, ing, ong. Semua diakhiri dengan bunyi senggau atau hidung. Nah, kita masuk kepada soal yang 13. Ciri keunikan daripada vokal ai dalam bahasa Indonesia. Jadi, vokal sehwa dalam bahasa Indonesia memiliki ciri unik. Yang pertama, netral dan lemah. Diucapkan dengan posisi lidah rileks. Yang kedua, muncul di suku kata tak bertekanan. Tidak bisa berdiri sendiri sebagai vokal utama. Dilafalkan berada dalam logat daerah. Ditulis dengan simbol ai dalam fonetik. Nah, yang soal yang ke-14, perbedaan vokal O, I, dan U antara bahasa Indonesia dan Tionghoa. Yang pertama itu O. Pada bahasa Indonesia lebih terbuka dan longgar, sedangkan pada bahasa Tionghoa lebih tertutup dan bulat. Yang kedua ada I. Dalam Indonesia lebih longgar, bisa terdengar seperti I, sedangkan di Tionghoa sangat sempit dan tinggi. Yang terakhir ada U. Dalam bahasa Indonesia lebih terbuka dan tidak terlalu bundar, sedangkan dalam bahasa Tionghoa lebih sempit dan bundar penuh. Nah, kita masuk pada soal yang ke-15. Perbedaan antara Shengmu dan Fuyin dalam bahasa Tionghoa. Shengmu adalah konsonan yang terletak di awal suku kata dalam bahasa Mandarin, sementara Fuyin adalah istilah umum yang mencakup semua konsonan dalam bahasa Mandarin, baik yang di awal maupun di akhir suku kata. Jadi Shengmu merupakan bagian spesifik dari Fuyin. Selanjutnya kita masuk pada nomor 16. Bahasa Tionghoa memiliki berapa Fuyin? Bahasa Indonesia memiliki berapa fuyin? Jadi, bahasa Tionghoa memiliki 21 fuyin atau konsonan, sedangkan bahasa Indonesia memiliki 19 fuyin atau konsonan. Kita masuk pada nomor 17. Konsonan beraspirat dan tidak beraspirat. Konsonan beraspirat dan tidak beraspirat, bahasa Tionghoa membedakan dengan jelas konsonan beraspirat seperti P, T, K, dan tidak beraspirat seperti B, D, G. Sementara dalam bahasa Indonesia, perbedaannya tidak terlalu kentara. Konsonan J, Q, dan X, J disebutkan serupa di kedua bahasa. Q dan X adalah konsonan yang hanya ada dalam bahasa Tionghoa. Bahasa Indonesia tidak memiliki konsonan Q dan X. Secara keseluruhan, bahasa Indonesia tidak memiliki perbedaan antara konsonan beraspirat dan tidak beraspirat, serta tidak memiliki perbedaan antara konsonan beraspirat dan tidak beraspirat, serta tidak memiliki konsonan Q dan X yang ada dalam bahasa Tionghoa. Nah, poin yang terakhir pada nomor 18. Jadi, bagan 5 derajat pergerakan nada dari Cao Yunren. Nah, di sini sudah ada gambarnya, terdapat 4 nada. Nada yang pertama yaitu nada datar, nada kedua nada naik, nada ketiga turun naik, dan yang terakhir nada keempat yaitu nada turun. Nah, itu adalah jawaban dari saya mengenai pertanyaan bab 2 dan bab 3. Saya ucapkan terima kasih, Cece dan Cecien.